Shalom, selamat hari Minggu. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, pada hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 ini, saya mengajak kita semua bersama-sama dalam kehidupan bersekutu di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Mari saudara kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara bisa berkumpul bersama dalam satu rumah dan kita hendak memulaikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan karena itu mari kita persiapkan kehidupan kita, hati kita seutuhnya untuk menghampiri kekudusan taktanya. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala ruang dan waktu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Selaku jemaat Tuhan, kami berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah sendiri. Karena kami yakin Bapa, bahwa Engkau tetap berkuasa di tengah-tengah kehidupan kami semua. Engkau tetap ada di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Sekalipun sekarang ini kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, bahkan juga pergumulan berbagai virus yang sedang sekarang berkembang. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah pergumulan ini kami terus mengangkat pujian dan ungkapan syukur padamu Bapa. Sambil kami mau dengarkan firman-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus persiapkan hamba-Mu juga kehidupan jemaat Tuhan. Dan saat ini kami memberi kehidupan kami, diri kami untuk dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami hendak baca kebenaran firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di dalamnya. Semua kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, saya mengajak kita membaca bahagian firman Tuhan di dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-42. Mari saudara saya ajak kita membaca bahagian firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-42. Mari kita baca bersama-sama. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan saudara, firman Tuhan yang sungguh
indah dan berbahagia ini. Saudara, pada waktu saya membaca bahagian firman Tuhan ini, hati ini terasa begitu pilu dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang saudara dan saya hadapi di saat ini dengan virus Corona-19. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak kita melihat lewat tayangan-tayangan televisi, mungkin juga dengan media massa yang ada. Sudah begitu banyak korban yang jatuh. Sudah begitu banyak yang diisolasi di rumah sakit. Tetapi juga, saudara, ada sekian banyak di luar mungkin yang belum bisa terdeteksi. Virus boleh ada, tetapi kita harus percaya bahwa kuasa Allah selalu hadir di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat saya baca kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat bagaimana kasih Tuhan yang terus mengalir di tengah-tengah keberadaan kehidupan para murid-muridnya. Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke suatu taman yang bernama Getsemani. Saudara, rupa-rupanya Yesus sudah biasa untuk datang ke taman Getsemani. Getsemani yang berarti tempat pemerasan, di mana di sana juga begitu banyak terdapat pohon-pohon zaitun. Dan minyak zaitun itu sangat hebat, khasiatnya sangat luar biasa, membawakan kesembuhan banyak orang. Dan juga nikmat untuk bisa menjadi kenikmatan bagi kita yang sudah pernah merasakan bagaimana minyak zaitun itu, saudara. Tetapi pada saat itu, saudara, kita melihat Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat itu, ke taman Getsemani. Saudaraku yang kekasih, mengapa Yesus mengajak para murid-muridnya untuk ke situ? Kenapa dia tidak mengajak ke tempat yang lain? Yesus punya satu tujuan, saudara, mengajak murid-muridnya untuk ke taman Getsemani. Karena bagi Yesus mereka harus menyendiri. Ada satu ketika harus menyendiri, berdoa bersama, bergumul bersama, menanggung segala beban secara bersama. Tetapi apakah murid-muridnya berpikir demikian? Apakah murid-muridnya punya cara yang demikian? Apakah mindset daripada murid-muridnya seperti yang dipikirkan Yesus? Jawabnya tidak, saudara. Contohnya saja. Pada waktu Yesus mengatakan, tinggallah di sini. Aku mau berdoa terlebih dahulu, saudara. Murid-muridnya tidur, saudara. Kita melihat di sini. Itu berarti tidak ada kesiapan daripada murid-murid Yesus untuk bersama-sama dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Yesus. Terlebih, saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengajak ketiga murid secara khusus, yang dikatakan di sini, Yesus mengajak tiga muridnya secara khusus untuk lebih dekat dengan dia, yaitu siapa, saudara? Petrus, yang begitu perkasa, yang begitu berani, ya, yang begitu selalu ada di depan, ya. Begitu juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Kenapa harus ketiga murid ini yang diajak oleh Yesus untuk menyendiri di suatu tempat yang hanya sejauh beberapa langkah saja dengan Tuhan Yesus di taman itu, saudara? Ya, ada apa sebenarnya? Bukankah kita kenal seorang Petrus yang begitu gagah, yang selalu berada di garda yang paling depan? Di saat ada masalah, di saat ada pergumulan. Bukankah juga pada waktu Yakobus dan Yohanes meminta sesuatu kepada Yesus? Bukankah mereka sanggup untuk meminum cawan yang harus ditanggung oleh Yesus? Saudara, begitu gagahnya mereka. Dan karena itu mereka tampil ke depan. Mereka begitu berani pada waktu Yesus mengajak mereka, saudara, untuk dekat dengan dia.
Tetapi ingat, pada waktu Yesus berkata kepada para murid ini, ketiga murid ini, Yesus bilang apa, saudara? Kita lihat ayatnya yang ke-40, ayatnya yang ke-34. Ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, saudara. Pada waktu Yesus bilang begitu kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada Yohanes, apa jawab mereka? Mereka tidak menjawab apa-apa, saudara. Mereka diam. Tapi sebelum itu mereka begitu tampil gagah, mereka begitu hebat. Tetapi pada waktu Yesus mengatakan, hatiku sedih, rasanya mau mati, saudara. Itu berarti Yesus mengatakan kepada Petrus, ya, lihat aku dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan perasaan yang sangat menghancurkan, seperti mau mati, saudara. Ya. Tapi Petrus tidak punya daya untuk menjawab. Petrus tidak punya apa-apa untuk mengatakan kepada Yesus. Begitu juga Yakobus, begitu juga Yohanes. Dan karena itu Yesus katakan, berdoa. Ya. Sementara Yesus hanya beberapa langkah dari mereka. Padahal sebenarnya bisa saja, saudara. Mereka berdoa sambil mendukung Yesus dalam doa. Ya. Tetapi pada waktu Yesus selesai berdoa untuk pertama kalinya, pada waktu Yesus berjumpa dengan mereka, saudara, apa yang Tuhan Yesus jumpai? Mereka tidur. Saudara, inikah cara untuk mendukung Yesus? Untuk bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Seakan-akan mereka tidak mau peduli dengan pergumulan Yesus. Mereka tidak mau peduli dengan beban yang sedang dialami oleh Yesus. Mungkin juga dalam pemikiran mereka, yaitu tanggunganmu. Bisa saja, saudara. Itu salibmu, bisa saja, saudara. Itu tanggung jawabmu, bisa saja, saudara. Ya. Juga mungkin seperti kita. Dalam situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini. Dengan menyebarnya virus Corona 19 ini, saudara. Mungkin saja di antara kita ada yang tidak peduli. Kita masih suka bersenang-senang, berkumpul banyak orang. Kita tidak tahu di antara sekian banyak orang itu siapa yang sudah terjangkit. Saudara. Tapi kita maunya, ya sudahlah, itu kan urusan, pasti ada Tuhan, ada kuasa. Saudara. Ingat bahwa Tuhan Yesus kasih hikmat sorgawi kepada kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Memang Yesus punya kuasa, tapi Tuhan minta kita juga punya akal budi, punya hikmat untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara kesombongan, keangkuhan, kedegilan hati, saudara. Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak peduli dengan berbagai pergumulan yang dialami. Mereka tidur, saudara. Jangan-jangan kita juga sedang tidur dengan pergumulan-pergumulan yang ada sekarang ini. Kita masa bodoh. Kita menganggap itu kan tanggung jawab pemerintah. Itu hanya tanggung jawab pimpinan-pimpinan gereja. Kita tidak mau ikut ke dalamnya, saudara. Bertobatlah. Bertobat, saudara. Dengan cara pikir, cara pandang yang demikian, kita harus berbalik untuk mau mengatakan, ya Tuhan, ampuni saya. Ya Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, kami mau berjaga-jaga. Ya. Saudara, apakah Yesus marah
pada waktu menjumpai murid-muridnya ini sedang tidur, Yesus membelai mereka dengan kasih. Yesus mengajak mereka karena Yesus tahu bahwa mungkin roh mereka itu kuat, tapi daging mereka lemah. Nah, banyak anak-anak Tuhan juga yang berserah hanya pada kedagingan kita. Padahal Yesus memberikan satu motivasi, satu penguatan di dalam kehidupan kita untuk bisa keluar dari berbagai pergumulan, dari berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini. Yesus memberikan suatu keteladanan, saudara. Apa yang Yesus nyatakan? Apa yang Yesus berikan? Apa yang Yesus nampakkan? Dia menyendiri. Tetapi bukan berarti Yesus menyendiri lalu dia sendiri. Tidak. Dia tahu bahwa Bapa Sorgawi menjaga dia. Bahwa Bapa Sorgawi selalu melindungi dia. Bahwa Bapa Sorgawi selalu menjaga dan melindungi hidupnya. Dan menguatkan dia. Yesus meminta kepada Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku. Yesus tidak mau memaksa kehendak, saudara. Karena dia tahu bahwa dia harus menjalani semuanya ini. Dia harus mengalami hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Yesus mau berkorban untuk kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, maukah kita berkorban? Selalu punya waktu untuk menyadarkan diri kita, untuk bertobat. Maukah kita berkorban untuk punya waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan secara bersama-sama? Maukah kita punya waktu untuk bergumul bersama dengan Yesus? Maukah kita punya waktu untuk melihat bahwa segala sesuatu yang sedang kita alami ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Bukan hanya satu-satu, tapi secara bersama-sama, dalam doa bersama, dalam berpuasa bersama. Maka kita yakin ada kuasa Allah yang mampu mengatasi berbagai badai yang sedang kita alami. Dan kita percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Amin. Bahwa badai ini pasti berlalu. Yesus janji dalam kehidupan kita bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menuntun kita. Dia selalu menopang kehidupan kita. Jadi kalau kita dalam keadaan yang sakit, lemah, jangan kita bimbang. Kalau toh juga sudah ada yang terinfeksi dengan virus Corona 19 ini, jangan takut, saudara. Sekalipun kita harus diisolasi di tempat tersendiri, ingat bahwa Yesus di Taman Getsemani, di tempat tersendiri, di situ dia bergumul, di situ dia berdoa, maka Allah Bapa Sorgawi melihatnya. Pada waktu engkau sedang terisolasi, jangan engkau takut. Allah Bapa selalu ada menemani hidupmu. Pada waktu engkau di rumah, engkau sedang sakit, jangan takut. Allah Bapa selalu menemani hidupmu. Pada waktu engkau dalam kesusahan, dalam berbagai penderitaan, dalam berbagai cobaan, dalam berbagai dilema hidup, jangan engkau takut. Jangan engkau menganggap bahwa engkau sedang sendiri. Tidak. Sekali-kali tidak. Engkau tidak pernah sendiri. Yesus selalu menemani hidupmu. Dia mengatakan kepada para muridnya, tidurlah. Tetapi di dalam mereka tidur, mereka bangun. Mata mereka melek. Mata mereka terbuka untuk melihat segala karya dan kemuliaan Tuhan.
Saya mengajak ibu bapak saudara-saudara, mari mata kita sekarang melek. Mata kita sekarang melihat segala kuasa Allah yang mau nyata dalam kehidupan kita. Kita tekun dalam doa. Kita tekun dalam baca firman Tuhan. Segala sesuatu, tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan kasih hikmat dalam kehidupan kita. Taati apa kata himbauan pemerintah yang ada dalam ruang lingkup kehidupan saudara dan saya. Taati apa kata pemimpin-pemimpin gereja kita. Taati apa kata penatua dan samas di kolom. Pendeta yang ada di jemaatmu. Taati semua dan tekun. Di saat kita tekun, kita yakin bahwa semua yang kita alami sekarang ini dalam berbagai pergumulan hidup, kita akan menentang bersama. Kita akan hadapi bersama virus Corona 19 ini dengan kuasa Allah. Jaga kebersihanmu, teristimewa jaga kebersihan imanmu. Jaga kebersihan lingkungan hidupmu. Jaga kebersihan dirimu, rumahmu. Dimanapun engkau berada, engkau selalu waspada dan selalu berdoa pada Tuhan. Kita yakin bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus akan teralami di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karya dan berkat-Mu yang kami boleh alami bersama-sama pada saat ini. Kami percaya Bapa, bahwa dengan kebenaran firman-Mu saat ini, kami mendapatkan suatu pembaharuan di dalam kehidupan. Kami mendapatkan satu motivasi dalam kehidupan ini. Bahkan iman kami diberikan pencerahan. Dan kami tahu Bapa, bahwa dengan firman Tuhan yang kami dengar, kami baca saat ini, kami dikuatkan. Sekalipun banyak pergumulan, banyak masalah yang kami hadapi, tetapi firman-Mu ini memberikan penguatan yang seutuhnya di dalam kehidupan kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua jemaat yang bisa menyaksikan tayangan ini. Tuhan, di saat hamba-Mu mengangkat tangan, Engkau turun tangan atas kehidupan mereka, menjamah kehidupan mereka, menganugerahkan kekuatan, kemampuan, dan memberkati kehidupan jamaat Tuhan ini. Memberkati kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami. Memberkati kehidupan pemerintah yang ada di Sulawesi Utara. Memberkati kehidupan pemerintah yang ada di setiap kota, kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Tuhan Allah terus menjaga dan melindungi kami. Dengan wabah virus Corona 19 ini Tuhan, kami percaya di saat kami punya kebersama-samaan untuk mengatasi virus Corona 19 ini, kami yakin bahwa satu ketika atas penentuan Tuhan, bahwa virus ini akan lenyap dari bumi negara Republik Indonesia, di daerah-daerah yang sudah ada virus ini. Bahkan lebih khusus di daerah Sulawesi Utara. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ini akan berlalu. Kalau Tuhan Yesus mau menyatakan, tetapi juga di dalam doa ini, hamba berdoa, anugerahkan kekuatan hikmat surgawi kepada pemerintah kami, kepada pimpinan-pimpinan gereja kami, supaya benar-benar dengan berbagai kebijakan-kebijakan, dengan berbagai instruksi yang sudah dikeluarkan, dengan berbagai keputusan-keputusan, semua itu adalah pemberian Tuhan. Supaya kami tetap waspada, kami tetap jaga diri kami tetap menjaga lingkungan kami, supaya kami hidup sehat, kuat, dan diberkati oleh Bapa Surgawi. Sebab kami tahu, jika Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Tuhan mau menyapa kami dengan penuh kasih. Dengan berbagai hal yang kami alami.
tetapi juga Tuhan mau memperbaiki segala sesuatu yang kami alami, termasuk keberdosaan kami. Segala kelemahan-kelemahan kami, Tuhan mau memperbaiki dengan cara Tuhan. Dan Tuhan mau pulihkan kehidupan kami. Tuhan mau pulihkan negara, bangsa, dan negara kami ini. Tuhan mau pulihkan daerah kami ini dengan kuasa-Mu, ya Bapa. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak kami, Bapa. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami selalu dipersatukan. Ada berkat, ada sukacita dalam karya tugas usaha-usaha yang kami lakukan di setiap hari. Ada tuntunan dan berkat Tuhan. Di minggu sengsara yang keempat ini, Bapa Sorgawi, kami percaya ada kuasa penyembuhan bagi mereka yang sakit. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usianya, dalam sukacita iman Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Tuhan menjamah setiap kehidupan mereka. Anak-anak sekolah kami yang belajar di rumah, Tuhan berkati kehidupan mama dan papa, bisa menuntun mereka untuk belajar di rumah. Terlebih memberikan kasih sayang yang utuh dalam kehidupan anak-anak. Memberikan perhatian kepada anak-anak. Bapa memberkati kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak remaja, anak-anak pemuda kami. Wanita kom ibu, pria kom bapa, di dalam berkat Tuhan Allah sendiri. Tetapi juga Tuhan mau menguduskan persembahan keluarga kami yang kami siapkan saat ini untuk dipersembahkan sebagai pujian dan hormat untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Kuduskanlah semuanya itu, supaya dapat dipergunakan menjadi persembahan yang hidup dan membawa kehidupan dalam tugas-tugas kepelayanan di tengah-tengah kehidupan gereja Masih Injili di Minahasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk di sepanjang minggu yang kami akan jalani ini. Biarlah kami punya waktu untuk berpuasa diakonal. Kami punya waktu untuk berdoa bersama. Kami punya waktu untuk baca firman bersama. Tetapi kami tetap giat dalam menunaikan usaha pekerjaan-pekerjaan kami. Sekalipun ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja untuk masuk kantor beberapa jam saja, ada dalam usaha, Tuhan, tangan-Mu akan terulur dalam hidup mereka. Melindungi kehidupan mereka semua. Menjamah, membuka usaha-usaha mereka. Tetapi kami harus tetap waspada. Selalu mendengar himbauan pemerintah dan gereja Tuhan. Supaya benar-benar nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk semua gereja. Kami berdoa untuk seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Kami selalu mau hidup dalam kerukunan satu dengan yang lainnya. Saling mengerti, saling memahami, saling menerima dalam kehidupan ini. Sebab kami diciptakan sekalipun berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi Tuhan menciptakan dalam berbagai perbedaan-perbedaan itu. Kami adalah satu. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami dan kami berserah diri kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, demikian kiranya dengan ibadah di hari Minggu ini kita terus memuji Tuhan dan berilah persembahan-Mu untuk menjadi pujian dan ungkapan syukur bersama sebagai umat Tuhan. Kita yakin bahwa ada berkat, ada sukacita di dalam kehidupan ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.